Shalom, perkenalkan nama saya Leni Elisa Celaban. Saya mahasiswi dari IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup H semester 2. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dari dosen pengampu Ibu Grace L.A. Sihombing. Topik yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Baiklah, saya akan memulainya. Tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar atau disengaja yang berarti ada tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang harus dicapai itu yang saya akan jelaskan ada dua berdasarkan. Yang pertama yaitu berdasarkan domain kemampuan manusia dan yang kedua yaitu secara hierarkis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan pendidikan domain kemampuan manusia, yaitu menurut Bloom, tujuan pendidikan yang berorientasi pada perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur secara ilmiah. Mengenai yang pertama yaitu kognitif. Kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, memadukan, dan evaluasi. Itu ada 6. Yang kedua yaitu afektif. Afektif ini meliputi penerimaan, sambutan, penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi. Afektif ini ada 5. Yang ketiga yaitu konatif. Konatif ini meliputi yang pertama yaitu gerakan jasmani biasa, gerakan indah, komunikasi nonverbal, dan perilaku verbal. Itu ada 4. Konatif ada 4. Jadi kita sebagai seseorang yang berpendidikan hendaklah kita dapat menerima yang 3 tadi yang menurut Bloom, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan konotatif, supaya tujuan kita sebagai orang berpendidikan dapat kita wujudkan dengan baik. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan secara hierarkis. Tujuan ini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institut pendidikan. Dan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran ataupun mata kuliah tertentu. Dan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Maka dari itu, hendaklah kita mengerti dan memahami tujuan-tujuan pendidikan itu supaya kita sebagai seorang berpendidikan tidak hanya seorang berpendidikan saja, hanya simbol, tetapi kita dapat berpendidikan dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa sih tujuan pendidikan nasional itu? Tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hendaklah kita juga sebagai seseorang yang berpendidikan, hendaklah kita mengerti tujuan pendidikan nasional Indonesia itu supaya kita dapat menjadi seseorang yang berpendidikan dan dapat bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan nasional ini terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal yang saling terkait ataupun yang saling melengkapi. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis pendidikan nasional. Jenis pendidikan nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,
akademik, profesi vokasi, keagamaan, dan khusus. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekianlah hasil video penjelasan saya tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Adapun tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.